Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu dilimpahkan Tuhan atas kita. Kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengikuti saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 39 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa suku bangsa ada ritual-ritual ibadah yang dilakukan tanpa berpakaian sama sekali. Di India saat ini masih ada beberapa sekte di mana para pengikutnya melakukan ibadah dengan kondisi tanpa berpakaian. Pada abad yang kedua, ketiga, dan keempat, ada sekelompok orang yang menamai diri Kristen di Afrika Utara yang menyebut diri mereka sebagai Adamians atau The Adamites, yang ketika melakukan kegiatan ibadah sama sekali tidak menggunakan pakaian. Mereka mempercayai bahwa mereka harus memiliki keadaan bersih seperti Adam dan Hawa ketika pertama kali Tuhan menciptakan. Beribadah tanpa berpakaian adalah hal yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sendiri memberikan perintah kepada Musa untuk membuatkan pakaian khusus bagi para imam. Dan bagi Adam dan Hawa sendiri yang telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi aurat mereka. Kita perhatikan kembali dalam Keluaran 39 ayat 1-2 ini. Di situ dinyatakan, dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar membuat pakaian khusus, pakaian-pakaian kudus untuk Harun yang ditetapkan Tuhan sebagai imam. Setiap kali Harun hendak melakukan tugasnya sebagai imam, dia harus mengenakan pakaian khusus itu. Demikian juga imam-imam keturunan Harun, semuanya harus berpakaian supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Berpakaian dalam ibadah adalah hal yang ditetapkan oleh Tuhan. Baik imam dan juga jemaat, setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan dalam tempat pertemuan ibadah haruslah dalam keadaan berpakaian. Dan dalam konteks sekarang ini, haruslah dalam keadaan berpakaian yang pantas, yaitu berpakaian yang sopan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita adalah agar setiap kita jangan sampai disesatkan oleh berbagai ajaran yang mengajarkan cara-cara beribadah yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan.
Pakailah pakaian yang baik dan sopan dalam setiap kegiatan ibadah kita. Dan yang terutama, pakaian berbicara tentang kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah tanpa hidup yang berkenan, tanpa sikap hidup yang benar, adalah ibadah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau Bapa yang baik yang selalu menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Kami mengerti Tuhan bagaimana seharusnya kami beribadah. Tuhan menghendaki kami untuk datang kepadamu dengan cara yang benar, berpakaian yang baik, dan terlebih khusus agar kami berpakaian kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, dalam ketaatan terhadap perintah-Mu, melakukan kebaikan, dan senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak digoyahkan ataupun diseret dalam berbagai hal yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.